bertemu kembali dengan Bintang, bincang tentang industri dan perdagangan yang pada hari ini telah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yang telah mendedikasikan hidupnya untuk pemerintahan Jawa Timur, di mana pada hari ini topik yang akan kami bahas merupakan topik yang sangat menarik terutama di kalangan anak muda sekarang, yakni pemanfaatan media digital di lingkungan pemerintahan, terutama pemerintahan Provinsi Jawa Timur tentunya. Maka kita sambut tamu yang istimewa ini, yaitu Dr. Andes Riono ME. Selamat datang Bapak, selamat sore. Selamat sore Mbak Riri. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Memang pada saat pandemi ini harus menjaga kesehatan ya Pak? Kunci pertama kita harus tetap sehat dan kuat. Betul. Saya mohon izin Bapak untuk prolog sedikit mengenai topik pada hari ini. Seperti yang saya sudah bahas sebelumnya, bahwa topik pada hari ini pemanfaatan media digital di lingkungan pemerintahan, di mana era digitalisasi merupakan era yang sangat melekat sekali di masyarakat pada saat ini, di mana media digital merupakan tools kemudahan di segala aktivitas di masyarakat. Pada hari ini saya ingin berbincang-bincang sedikit, mungkin bincang santai ya Bapak, mengenai media digital terutama di Disperindak. Kalau menurut Bapak, apa sih, sudah ada apa saja sih Pak di Disperindak itu? Sudah ada langkah apa yang diambil sebagai pemanfaatan media digital? Kemudian media digital itu digunakan sebagai media komunikasi dan informasi kepada masyarakat, itu dalam bentuk apa? Monggo silakan Bapak. Terima kasih Mbak Riri. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih pada acara Bintang Podcast pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Sriono selaku Sekretaris Disperindak Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan siang ini kita akan menyampaikan beberapa hal tentang pemanfaatan media digital di lingkungan Disperindak Provinsi Jawa Timur. Yang pertama ini berangkat dari pemanfaatan digital ini adalah merupakan tindak lanjut arahan dari Ibu Gubernur pada rapat dengan beberapa PD di lingkungan Provinsi Jawa Timur, tepatnya pada tanggal 26 Januari tahun 2001, terkait dengan pemanfaatan media digital yang meliputi media medsos, media lokal maupun nasional. Gitu Mbak Riri. Dan upaya yang kita lakukan ini juga merupakan bentuk optimalisasi peran dan fungsi PPID atau yang lebih dikenal dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Disperindak Provinsi Jawa Timur. Gitu Mbak Riri. Berarti ini dasarnya sudah kuat ya Bapak ya, sudah dipikirkan sematang mungkin, kemudian untuk kemajuan bersama Provinsi Jawa Timur untuk ke depan yang lebih baik gitu Kira-kira program apa saja Pak yang diinisiasi dari Disperindak sendiri untuk mendukung tindak lanjut dari Ibu Gubernur tersebut Bapak? Dalam hal ini Disperindak Jawa Timur menginisiasi pembentukan channel Indak TV Jawa Timur. Ini merupakan serangkaian program yang berbasis media digital sebagai sarana sosialisasi, edukasi maupun penyampaian informasi kepada masyarakat terkait dengan sektor industri perdagangan yang merupakan sektor yang peranannya sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, Mbak Riri. Kira-kira tujuannya apa sih Pak untuk dibentuknya atau diinisiasinya suatu program, terutama yang terkait dengan digitalisasi? Tujuannya apa untuk kemajuan? Mungkin ada tujuan tersendiri untuk kemajuan digitalisasi di Jawa Timur atau untuk di Disperindak sendiri, itu seperti apa Bapak? Terima kasih. Tujuannya dibangunnya ini adalah untuk membangun interaksi bersifat dua arah antara pemerintah dengan masyarakat melalui pemanfaatan media digital, kemudian mendorong pelaku usaha khususnya IKM atau UKM untuk tetap bersemangat
berkreasi melalui sukses story yang merupakan salah satu tema yang angkat dalam channel Indak TV Jawa Timur ini, dan sekaligus memberi kesempatan kepada para UKM untuk promosi lah, ini sebagai media promosi juga, mungkin sebagai itu. Istilahnya untuk memfasilitasi Pak ya? Memfasilitasi pelaku industri ya. Keberadaan kita adalah sebagai terdepan untuk sebagai fasilitator kepada IKM dan UKM. Gitu Mbak Riri ya. Mungkin bisa dibantu, mungkin ada keluhan apa, perlunya seperti apa. Karena selama ini kan pelaku UKM itu setiap hari, mungkin setiap tahun, setiap bulan pasti bertambah ya Pak jumlahnya. Kemudian bertambah terus, apalagi di era pandemi saat ini para IKM sangat berkreasi untuk mempertahankan usahanya. Namun yang sangat surprise adalah khususnya di IKM Mamin dalam seperti kondisi saat ini, karena semua bisa, anak-anak muda itu bisa tumbuh untuk sebagai wirausaha baru lah, sebagai di tengah-tengah pandemi COVID saat ini. Ya, sekaligus bisa membantu menaikkan kembali pemulihan ekonomi ya Pak ya. Tujuannya seperti pasca serangan COVID-19 ini. Karena kita walaupun di era COVID tidak boleh berhenti, ekonomi tetap jalan supaya Jawa Timur tetap semakin maju, gitu Mbak Riri ya. Saya lanjut kembali Pak Sri. Ya, makasih Mbak. Untuk selanjutnya, kira-kira inisiasi bentuk program seperti apa sih Pak yang ada di Disperindak Provinsi Jawa Timur? Mungkin ada cangkupan program digitalisasi yang seperti apa? Mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman yang ada di rumah, yang dimanapun yang sedang mendengarkan podcast ini, sebagai informasi tambahan. Mungkin nanti ada pelaku industri yang ingin menyampaikan pendapat, menyampaikan keluhan atau kebutuhan dan lain sebagainya. Mungkin silakan Pak. Terima kasih Mbak Riri. Di Disperindak Provinsi Jawa Timur terdapat program atau media digitalisasi, yaitu 360 detik yang menyajikan program atau kegiatan yang berupa informasi terkini terkait sektor industri dan perdagangan yang dikemas dalam format video berita. Dan yang kedua, bincang transformasi industri dan perdagangan, atau yang lebih populernya Mbak Rida tadi bintang yang itu merupakan obrolan santai dengan tokoh-tokoh inspiratif, baik dari sisi pemerintahan, pelaku usaha atau akademisi, yang dikemas dalam format podcast. Dan yang ketiga ada Indak Newsletter, itu merupakan rilis berita terkait program atau kegiatan maupun informasi terkini terkait sektor industri dan perdagangan yang dipublikasikan melalui media digital ini. Itu Mbak Riri yang terkait dengan program-program digitalisasi di Disperindak Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Bapak. Saya sedikit menanggapi, saya tertarik dengan bintang itu sendiri Pak. Podcast pada hari ini yang sedang dijalankan, itu kira-kira tujuannya apa sih Pak? Tujuan kemudian mungkin ada sedikit manfaatnya untuk masyarakat atau untuk OPD lain, mungkin ada informasi yang terkait dengan OPD lain atau seperti apa Bapak? Makasih Mbak Riri. Untuk tujuan pembentukan podcast ini sebagai masyarakat adalah untuk membangun interaksi bersifat dua arah antara pemerintah dengan masyarakat melalui pemanfaatan media digital Disperindak ini, dan mendorong para IKM atau UKM untuk tetap bersemangat berkreasi, mempromosikan produknya melalui digital ini. Dan ini merupakan salah satu yang diangkat di Disperindak Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Bapak.
Nah, selama pandemi COVID-19 ini kan banyak sekali podcast-podcast yang bermunculan untuk mengisi aktivitas WFH atau work from home di rumah saja gitu. Nah, ini kira-kira podcast Bintang ini bisa diakses di mana saja, Pak? Karena seperti yang kita tahu ini kan tujuannya tadi kan informasi yang bersifat dua arah. Jadi masyarakat itu bisa mengetahui segala macam informasi yang diberikan atau yang dimiliki oleh Disperindak Provinsi Jawa Timur. Itu bisa diakses melalui mungkin website atau YouTube atau IGTV atau seperti apa, Bapak? Terima kasih. Pada dasarnya masyarakat dan seluruh IKM atau UKM bisa melihat atau menikmati ini melalui YouTube atau channel YouTube Disperindak Jawa Timur. Ya, terutama gratis ya. Gratis, kalau dapat ilmu gratis tuh pasti seneng ya Bapak ya. Iya. Jadi nggak perlu mungkin kayak harus datang ke tempat les atau harus seperti apa, harus jauh-jauh kemana. Sekarang dimudahkan oleh digital ya Pak. Betul Mbak Riri, karena pada saat ini kita belajar pada dasarnya baik kita semua khususnya ASN atau masyarakat bisa mendapatkan ilmu semua dari medsos itu. Betul. Untuk mencukupi kekurangan dalam berusaha maupun belajar. Ya. Dan yang lebih penting selalu bijak untuk menggunakan medsos ya Pak ya. Betul. Terima kasih. Baik, kemudian Pak, ini juga menarik. Ada 3 cakupan program, 360 detik, kemudian Bintang dan Indak Newsletter. Nah, dari Disperindak sendiri itu siapa saja Pak yang terlibat untuk menggerakkan ya Pak ya program-program tersebut? Mungkin apakah menggunakan pihak ketiga atau memang dari sumber daya Indak sendiri atau seperti apa Bapak? Untuk program-program ini adalah inisiasi Pak Kadis yang dikerjakan oleh tenaga-tenaga terampil yang direkrut oleh Bapak Kepala Dinas. Itu merupakan tim IT-nya Disperindak yang merupakan staf Disperindak Provinsi Jawa Timur secara untuk memproduksi keseluruhan program digital di lingkungan Disperindak ini dan menjalankan fungsi-fungsi kehumasan untuk menjalin hubungan baik dengan media lokal maupun nasional. Jadi ini merupakan tenaganya sangat segar Mbak Riri dan karena tentunya juga melek IT ya Pak ya. Itulah sehingga Pak Kadis sangat bersemangat untuk mengembangkan YouTube atau Bintang Podcast ini. Terutama teman-teman yang fresh graduate gitu ya Pak ya. Jadi betul. Pengalamannya masih fresh, masih pengetahuannya masih fresh sekali. Segar sekali, betul ini. Terima kasih Bapak atas informasi, atas kedatangannya pada siang hari ini. Semoga informasi yang disampaikan, sharing yang disampaikan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pelaku IKM khususnya di bidang industri dan perdagangan. Terima kasih. Mungkin bisa ketemu di lain kesempatan di topik yang lebih seru, yang lebih menarik lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.